Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Otara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin mendokumentasikan suatu alat ya teman-teman. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya memiliki pekerjaan ya teman-teman. Ini adalah bahan yang akan saya pergunakan untuk membuat sebuah engsel pintu teman-teman, pintu tralis begitu. Berhubung di dalam pipa ini masih ada yang tajam, ya takutnya nanti agak selek dengan asnya begitu, maka saya harus ini membersihkan bagian dalamnya ini dengan menggunakan alat yang namanya borcun begitu teman-teman. Pada kesempatan yang lalu ya, mungkin saya sudah ceritakan, saya mendokumentasikan alat borcun seperti ini teman-teman, menggunakan listrik ya, kabel. Sudah saya ceritakan terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang ini ya teman-teman, yang menggunakan angin, gitu. Borcun menggunakan angin. Gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang alat yang lain teman-teman. Ini penampakannya seperti ini teman-teman. Mungkin bisa teman-teman lihat. Ini merupakan borcun gantung begitu teman-teman. Ya. Ini juga ada borcun rakitan yang menggunakan dinamo mesin jahit. Tapi fokus untuk kali ini saya menceritakan ini teman-teman. Borcun gantung begitu teman-teman. Ya teman-teman, seperti inilah penampakannya ya, borcun. Sudah mereknya hilang, tapi di sini masih terlihat ada embosan. Mereknya Poredom begitu teman-teman. Ini teman-teman. Ya. Dan handpiece-nya seperti ini. Kita mendapatkan handpiece seperti ini teman-teman. Ya. Dari bornya ini ada handpiece seperti ini. Terus kita juga mendapatkan ini pedal ya untuk melakukan pemutaran ya seperti ini. Dengan cara kita menginjak ini teman-teman, pedalnya teman-teman, seperti itu. Di sini ada tombol ya teman-teman, ya saklar. Kalau kita meletakkan di tengah ya, ini posisinya di tengah off gitu teman-teman. Walaupun ini diinjak nanti, ini tidak akan hidup teman-teman. Jika dilakukan ditekan ke arah nomor 2 ini teman-teman, kedua ya, putarannya akan berbalik teman-teman. Ya, mengingat di sini ada sejenis mata ya, mata tuner ya seperti ini. Biasanya ada yang bolak-balik gitu teman-teman, sehingga di sini harus kita memerlukan putaran balik atau clock kontrol clockwise atau apa istilahnya itu CW atau CCW begitu teman-teman. Dan yang ini yang normal ya, clockwise ya. Bisa kita menggunakan mata tuner seperti ini karena putarannya akan ke sebelah sana teman-teman. Udah kelihatan teman-teman giginya. Ya seperti itu. Makanya akan ke sana teman-teman. Sehingga kita memilih ke sini teman-teman, ke arah ini nomor 1 begitu teman-teman. Nah seperti inilah penampakan bor gantungnya ya teman-teman. Seperti ini. Di baliknya mungkin saya bisa perlihatkan. Mohon maaf agak sudah disetting di ini di gantungannya begitu teman-teman. Mungkin saya perlihatkan dari sini teman-teman. Di arah baliknya seperti ini ada kode-kode ya. Itu model Poredom SR ya, voltase 230 volt 50 Hz ya, ampere 1,76, maksimal watt 400, RPM maksimalnya 18.000. Dan di situ ada keterangan-keterangan yang lain ya, dan nomor serinya begitu teman-teman. Ya, mungkin seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan ceritakan lebih lanjut ya teman-teman tentang berapa pemakaian daya ya yang kita butuhkan, karena ini sudah saya colokkan begitu teman-teman ya.
Mungkin saya bisa perlihatkan kepada teman-teman dengan cara menginjak pedalnya ya teman-teman. Hmm. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. 218 sampai dengan 220 watt begitu teman-teman. Penggunaan dari daya sebuah bor tuner seperti ini. Terus selanjutnya teman-teman, mungkin bisa saya lanjutkan kembali. Sini teman-teman, mungkin saya bisa perlihatkan ya handpiece-nya. Ya, menyambung ke sini begitu teman-teman. Ya teman-teman, inilah penampakan handpiece-nya ya, ataukah mata borcunnya ya, seperti ini. Ada sejenis cak ya. Ini caknya maksimal bisa menggigit as ya, as seperti ini. Saya perlihatkan as ini, as mata bor dengan apa? Dengan ukuran maksimal 5 mili saja teman-teman. Ya, maksimal di 5 mili teman-teman. Itu pun agak susah ya dibuka begitu teman-teman. Nah begitu teman-teman. Sehingga untuk pemakaian mata tuner yang ini teman-teman, ukuran 5 mili ya, tidak bisa memungkinkan untuk memasang di sini, sehingga saya melakukan apa, penggantian handpiece ya, seperti ini handpiece. Dibelikan handpiece seperti ini ya teman-teman ya, yang apa istilahnya aftermarket begitu, karena ini memang kebutuhan saya untuk menggunakan mata bor tuner yang asnya berdiameter lebih dari 5 mili teman-teman. Kita kuncikan dulu ya untuk ini. Kebetulan saya menggunakan mata ini yang berukuran 3 mili ya teman-teman, sehingga bisa dicengkram oleh cak dari handpiece bawaan dari Koredam begitu teman-teman. Adapun cara yang kita akan pergunakan ya, ini cukup ditarik teman-teman ya, ditarik begitu sehingga kelihatan as sini, as fleksibelnya ini berputar teman-teman, dan kita bisa langsung memasangkan di sini dengan handpiece yang aftermarket ya, dengan cara dicarikan dulu lubang dari pinnya ini teman-teman, di asnya ini, di apa, fleksibel kabelnya ini ada pin ya, disesuaikan nih dengan cara diputar kepala handpiece-nya. Setelah ketemu baru kita dorong, karena di sini ada locker berupa bearing begitu, ataukah apa nama istilahnya, pelor begitu. Dan ini baru bisa dipergunakan dengan memasangkan ya as 5 mili teman-teman. Saya buka dulu teman-teman. Ya, mohon maaf ya teman-teman, agak sedikit keras karena sangat jarang saya pakai teman-teman. Asnya ya berukuran 5 mili, 6 mili teman-teman ya, mohon maaf. Kita kencangkan ya. Nah begitu. Antara handpiece ini ya teman-teman yang bawaan asli, kuncinya berbeda ya. Bisa teman-teman lihat ya, dari ujung as kuncinya itu berbeda. Kita menggunakan kunci bawaan dari aslinya kan bisa teman-teman, pas ya. Tapi ini tidak bisa lebih besar teman-teman, ini khusus dipergunakan untuk ini teman-teman, pas bisa diputar ya, dikencangkan seperti itu teman-teman. Nah, sudah kencang teman-teman. Terus kita langsung bisa menggunakan alat ini ya, saya singkirkan dulu ini. Dan ini teman-teman, saya singkirkan dulu ya. Dengan cara menginjak pedalnya itu teman-teman, di bawah ya, ada pedalnya itu, diinjak pakai kaki ya.
sembari kita melakukan pekerjaan. Dan saya bisa perlihatkan di sini teman-teman sedikit ya. Ini kita lakukan porting ya, pembersihan di area ini teman-teman. Sudah teman-teman. Ini lubangnya sudah bersih ya teman-teman. Seperti itu dengan menggunakan ini mata bor tuner seperti itu. Ya, ini juga. Ya, mungkin seperti itu. Saya menggunakan bor tunernya teman-teman. Ya teman-teman, saya biasa menggunakan bor tuner ini dengan cara duduk teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Sini saya biasanya melakukan pekerjaan seperti ini posisinya ya. Dan ini saya porting di sini. Ini ada juga disediakan ragum ya di sini teman-teman. Udah kelihatan ya. Itu bor tunernya. Ingat teman-teman, pakai kacamata selalu ya untuk menghindari serpihan ini, karena tidak kita sadari nanti takutnya masuk ke mata sehingga berbahaya begitu. Saya lanjutkan pekerjaan saya dulu ya teman-teman untuk membersihkan bagian-bagian ini teman-teman. Teman-teman harus juga menggunakan masker ya. Kebetulan saya belum menyiapkan. Gunakan masker karena serpihan dari gram-gram bekas portingan itu bisa melompat ke mata dan masuk ke hidung teman-teman. Karena bentuknya mikroskopik ya. Takutnya kehisap. Teman-teman juga bisa menggunakan sarung tangan ya, karena biasanya kalau ini dipergunakan intensnya ini akan panas ya teman-teman, sehingga kita tidak bisa memegangnya langsung, harus menggunakan sarung tangan sebagai pelindung begitu teman-teman. Karena ini pekerjaannya tidak terlalu banyak ya, ini belum panas begitu teman-teman. Ya kebetulan di sini ada gantungan handpiece-nya ya, saya letakkan di sini teman-teman. Ya teman-teman, mungkin seperti itu yang saya dapat perlihatkan kepada teman-teman ya, bagaimana saya menggunakan alat ini. Ya teman-teman, sekali lagi inilah alat borcun bermerek Coredam ya, dengan watt yang tadi kita lihat di sini antara 18 hingga 20 watt ya konsumsi listriknya ya, dan ini handpiece-nya. Jika teman-teman menggunakan mata yang ini lebih dari 4 mili ya, usahakan diganti dengan handpiece seperti ini gitu teman-teman. Nanti saya juga akan bahas ini ya, borcun yang terbuat dari dinamo mesin jahit ya. Ini kebetulan ada 2 ya teman-teman. Ini mereknya nasional begitu teman-teman. Dan juga ada di sini ya, sini ya, mesin asah yang juga mendapatkan sebuah handpiece juga dari sini, multifungsi begitu teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini tidak begitu mengganggu ya teman-teman, karena ini cuma sebuah video dokumentasi
saya mendokumentasikan sebuah alat bor tuner begitu teman-teman, yang berjenis bor tuner gantung mereknya Poredom. Begitu teman-teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Salam sehat dan terima kasih selalu.